Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bersyukur hari ini kita boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik ambil sikap yang rapi, ambil sikap yang tenang. Kita mau ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara kita setiap harinya. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan selamat pagi Tuhan. Sambil berperaga ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah apa? Bertambah-tambah cintanya. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ambil sikap doanya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini sehingga kami boleh dikumpulkan kembali di tempat ini. Tuhan, kami juga akan beribadah, kiranya juga Tuhan yang sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita terdapat di kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama. Nah, ayat hafalan ini ada peraganya loh. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita peraga sama-sama. Nanti adik-adik bisa lihat kakak-kakaknya ada di depan. Oke? 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Dia mengajarkan kita, meskipun kita kecil, kita lemah, kita ini tetap miliknya Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Yuk sekarang kita mau angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi kita bersama-sama datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke, kakak harap adik-adik semua bisa menyiapkan diri adik-adik untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik ikuti dalam hati, kakak akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul Tuhan untuk beribadah Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk cerita firman ini Tuhan. Kau buat kami mengerti Tuhan dalam cerita ini Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini kakak akan bercerita tentang Elisa menolong bangsanya. Nah, adik-adik, kakak harap bisa dengarkan dengan baik ya. Oke? Yuk kita dengerin sama-sama ceritanya. Di dalam markasnya, Raja Aram duduk dan berbicara kepada kepala pasukannya. Aku Raja Aram yang memiliki tentara yang kuat dan siap menyerang bangsa Israel. Dirikanlah kemah-kemah di sekitar daerah yang sering dilalui orang Israel, supaya kita dapat menghadang mereka. Hahaha. Pasti kita akan menang karena mereka tidak tahu rahasia kita. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun tidak ada orang Israel yang mendengar rencana jahat Raja Aram, Nabi Elisa tahu tentang semua rencana itu. Bagaimana ia dapat tahu? Tuhan Allah yang ingin melindungi bangsa Israel menyatakan kepada Nabi Elisa apa yang direncanakan Raja Aram. Dan Nabi Elisa segera memberitahu kepada Raja Israel. Bangsa Israel diperintahkan untuk tidak melewati daerah perkemahan tentara Raja Aram. Pasukan Raja Aram menanti dan menanti, tetapi tentara Israel tak kunjung juga datang. Hal itu terjadi berulang-ulang kali, sampai Raja Aram mendengar bahwa rencananya tidak berhasil. Raja Aram jengkel sekali dan mulai mengamuk. Ia memanggil perwiranya dan bertanya, Pasti di antara kalian ada yang berkhianat. Siapa orangnya? Ayo katakan. Seorang dari perwira itu menjawab, Tidak ada seorang pun Baginda. Kami tahu yang menyebabkan semua ini adalah Nabi Elisa. Dialah yang menyampaikan kepada Raja Israel apa yang Baginda ucapkan, sekalipun itu dikatakan di dalam kamar tidur. Kalau begitu, selidikilah di mana dia. Aku ingin menangkapnya. Nah adik-adik, ternyata Nabi Elisa ada di kota Dotan. Dengan tidak membuang waktu lagi, Raja Aram mengutus satu pasukan yang sangat besar yang disertai kuda dan kereta perang untuk pergi ke tempat di mana Nabi Elisa tinggal. Pasukan tentara Aram tiba di kota itu pada malam hari, lalu mengepung kota itu sebelum matahari terbit. Pada pagi-pagi, pelayan Nabi Elisa bangun dan keluar dari pintu rumah untuk melihat cuaca. Tiba-tiba matanya melotot. Apa yang dilihatnya? Di mana-mana tentara Aram yang sudah mengepung kota Dotan. Pelayan Elisa lari kepada tuannya dan berteriak, Celaka, apa yang harus kita lakukan? Tentara Aram mengepung kota kita. Tidak usah takut. Nah adik-adik, lalu Elisa berdoa, Tuhan, bukalah mata hambaku. dan tiba-tiba pelayan Nabi Elisa dapat melihat sesuatu yang sangat menghiburkannya.
gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi. Mereka adalah pasukan Tuhan yang melindungi Elisa. Nah, tiba-tiba tentara Aram mulai menyerang. Lalu Elisa berdoa lagi. Tuhan, butakanlah mata tentara-tentara itu. Tuhan mengabulkan doa Nabi Elisa. Semua tentara-tentara itu menjadi buta, lalu mulai meraba-raba dan berteriak. Apa yang terjadi dengan saya? Saya tidak dapat melihat lagi. Aku buta, aku buta. Aku juga buta. Di tengah-tengah keramaian serta kebingungan tentara Aram, Elisa mendatangi perwira tentara Aram dan berkata, Kalian telah tersesat. Ini bukan kota yang kalian cari. Mari ikut saya, nanti saya akan mengantar kalian kepada orang yang kalian cari. Lalu Elisa mengantar tentara Aram yang buta ke ibu kota Samaria, kepada Raja Israel. Pada waktu mereka memasuki kota itu, Elisa berdoa, Tuhan, bukalah mata mereka supaya mereka melihat. Sesuai dengan permintaan Elisa, terbukalah mata tentara Aram. Di manakah kita sekarang? Dengan terheran-heran dan sangat terkejut, mereka menyadari bahwa mereka berada di Samaria, kota musuh mereka. Apakah yang dapat diperbuat tentara Aram untuk melarikan diri? Tidak mungkin lagi. Untuk menyerang, tidak ada perlengkapan senjata. Tentara Aram bagaikan berada dalam mulut singa saat itu. Ketika Raja Israel melihat tentara Aram, ia juga heran. Wah, ini suatu kesempatan yang baik. Apakah saya harus membunuh orang-orang ini? Tetapi Nabi Elisa menjawab, Jangan, berilah roti dan air putih kepada mereka, supaya mereka makan dan menjadi kuat. Setelah itu, biarkanlah mereka kembali kepada rajanya. Lalu Raja Israel mempersiapkan makanan yang lezat-lezat bagi orang Aram. Setelah makan, Raja Israel membiarkan mereka pulang. Dan mulai saat itu, tentara Aram tidak lagi menyerang bangsa Israel. Oke adik-adik, gimana cerita pada minggu ini? Kakak harap adik-adik dapat mengerti cerita pada minggu ini ya adik-adik. Nah, sebelum kakak menutup firman Tuhan pada hari ini, kakak mau kasih kalian inti cerita dari firman Tuhan pada minggu ini sedikit ya adik-adik. Nah, inti cerita dari cerita minggu ini adalah kita mau sama-sama mengerti bahwa Tuhan selalu mengasihi adik-adik dan mengasihi kakak. Seperti Tuhan mengasihi Nabi Elisa saat Nabi Elisa ingin diserang oleh tentara-tentara Raja Aram. Nah adik-adik, yang kedua, kita mau sama-sama belajar seperti Nabi Elisa yang mau mengasihi orang-orang yang ingin membunuhnya, orang-orang yang ingin menyerangnya seperti tentara-tentara Raja Aram. Sampai-sampai Nabi Elisa mengampuni mereka adik-adik. Wah hebat ya Nabi Elisa adik-adik. Kakak harap adik-adik bisa mencontohi seperti Nabi Elisa. Oke adik-adik. Nah yuk cerita kakak sampai di sini dulu ya adik-adik. Nah kita sama-sama mau tutup cerita firman pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, berterima kasih kepada Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu Bapa. Dan Tuhan kiranya Kau berkati kami Tuhan agar kami dapat lebih lagi mengerti Tuhan tentang isi dari firman Tuhan ini Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan seperti Nabi Elisa Tuhan yang begitu mengasihi
orang-orang yang ingin membunuh dan membenci Nabi Elisa Tuhan. Dan Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami lagi Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dia mengajarkan kita bahwa Tuhan akan melindungi kita dalam masalah apapun. Nah, seperti Nabi Elisa, Tuhan tetap melindungi dia dari tentara-tentara Raja Aram. Nah, kita harus belajar ya seperti Nabi Elisa. Dia tetap berbuat baik kepada semua orang, meskipun orang-orang berbuat jahat kepadanya. Nah, untuk meresponinya, kita mau angkat pujian King Kong badannya besar. Kong badannya besar, tapi unik kakinya pendek. Lebih unik binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita nyanyikan dari awal. King Kong badannya besar, tapi unik kakinya pendek. Lebih unik binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi unik kakinya pendek. Lebih unik binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelum itu kakak mau ajak kalian untuk nyanyikan satu pujian. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Adik-adik, kita mau berdoa, tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan, sehingga kami pada hari ini boleh datang berkumpul untuk beribadah. Tuhan, kami juga sudah menyelesaikan ibadah kami, kiranya juga Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari